Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di hadapan kalian semuanya, saya ingin memperkenalkan bahwa saya adalah sebagai salah seorang pengajar di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan basicnya adalah di jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang boleh dikatakan baru menginjakkan kaki di fakultas ini sebagai tapi bukan tamu ya, sudah menjadi warga kami ya. Oleh karena itu, karena Anda baru masuk ke dalam wilayah akademik, kiranya nggak ada salahnya jika Bapak ingin memberikan semacam petunjuk-petunjuk atau penasihatan gitu ya, untuk kalian belajar menempuh pendidikan di fakultas ini. Nah, kemudian ya, topik yang ingin saya sampaikan ya adalah terkait dengan bagaimana belajar di kampus. Nah, gitu. Jadi mengenai kampus, kalian saya pikir juga baru pada sekarang ini ya, dan saya juga ikut bersyukur ya, Anda telah berjuang untuk menyingkirkan ya, untuk bersaing ya, mencari poin yang tertinggi untuk bisa masuk di fakultas ini. Itu suatu hal yang patut kalian syukuri ya, Anda bisa menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Dakwah ini dan mengambil jurusan pada bimbingan penyuluhan Islam. Oke. Nah, kalau bicara mahasiswa, sebagaimana yang biasa dikatakan oleh banyak ahli, banyak orang, mahasiswa itu adalah bisa disebut sebagai agent of social change atau agen perubahan masyarakat atau sosial ya. Jadi dengan masuknya kalian di fakultas ini sebagai mahasiswa, tentu harus paham tentang hal ini, apa yang saya maksudkan dengan agen social change. Di dalam kehidupan manusia dimanapun, di negara manapun, generasi muda termasuk Anda ini sebagai mahasiswa baru, mesti akan mengenal istilah itu. Di setiap bangsa, budaya, generasi mudanya jelas itu merupakan suatu pelanjut daripada generasi sebelumnya. Nah, untuk masuk di dalam dunia sosial nantinya, kalian perlu memiliki atau mempunyai bekal yang memadai ya, untuk masuk di bidangnya masing-masing dikala nanti kalian sudah selesai dari menyelesaikan studi di fakultas ini. Jadi ada beberapa hal ya, dalam konteks belajar di kampus, maka mahasiswa diharapkan memiliki sikap mental sebagaimana yang saya sampaikan ini ya, yaitu pertama menguasai iptek ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pengertian teknologi ini bukan berarti yang harus membuat pesawat, membuat mobil, kendaraan dan segala macamnya, tapi dalam hal ini di fakultas ini juga Anda dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai teknologi terkait dengan persoalan-persoalan sosial kedakwahan. Misalnya mampu mengoperasikan alat-alat semacam kamera gitu, itu harus paling tidak itu harus bisa. Kemudian harus
mempunyai kemampuan teknologi berdakwah ya. Nah, dakwah itu sendiri kan ada istilah dakwah bil lisan dan ada dakwah bil hal. Bil lisan sudah biasa ya, istilahnya menggunakan bahasa bercuap-cuap. Tapi bil hal itu jauh lebih sekedar bercuap-cuap, menguasai ilmunya ya, itu harus kuat ya, agar nanti di dalam menghadapi masyarakat itu kalian sudah tidak lagi perlu belajar lagi, tapi harus sudah otomatis ya, nanti mempunyai kemampuan, keterampilan untuk menyampaikan dakwah lisan terutama. Dan bilhalnya adalah suatu dakwah yang memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat ini adalah banyak sekali halnya. Di masyarakat pertanian, masyarakat perkotaan, masyarakat pinggiran atau apa itu namanya? Yang dimaksud pinggiran di sini adalah masyarakat di sabuk perkotaan. Nah, bagaimana mereka itu bisa didakwahi untuk bisa menjaga sumber daya alam yang berada sebagaimana Bapak sebutkan tadi. Misalnya di pinggir hutan, jangan sampai merusak atau merambah hutan itu ya, dengan semaunya. Hutan itu sebenarnya suatu sumber daya yang patut dijaga oleh para petani. Itu dalam Al-Quran jelas dilarang. Termasuk juga masyarakat yang di pantai. Itu jangan sampai mentelantarkan pantai itu. Misalnya supaya tidak terlantar, bagaimana pantai itu dikelola? Itu misalnya ditanami pohon yang membuat ikan-ikan, udang-udang betah di situ. Pohon bakau ya kalau salah namanya. Jadi prinsipnya bahwa sebagai umat Islam ya, insya Allah kalian muslim semuanya, itu dakwah semacam itu sangat penting sekali di dalam kehidupan sekarang ini. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan la tufsidu fil ardh, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ya, termasuk hal yang tadi Bapak sampaikan ya, itu kalau dilakukan termasuk Anda sudah tidak membaca Al-Quran itu, yaitu la tufsidu fil ardh, yang membuat kerusakan di muka bumi itu adalah sangat tidak diperkenankan. Nah, kemudian di samping itu ya, di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu juga harus memiliki ya usaha atau berjuang keras ya di dalam proses menyelesaikan studi kalian. Tanpa ada perjuangan yang keras, nanti kalian kuliahnya juga mungkin malas-malas. Dikasih tugas oleh dosen untuk membuat makalah, membuat ringkasan, rangkuman, dan segala macamnya, itu istilahnya waton saja. Waton itu apa tuh? Tahu nggak? Asal. Asal. Itu yang disebut dengan SKS ya. Sistem kebut semalam. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Kalau bagus dipertanyakan ya, semalam kok bisa bagus, melebihi tulisannya guru besar ya. Itu dipertanyakan gitu. Jadi seorang dosen pun sudah cukup cerdik untuk memahami tugas-tugas dari mahasiswa yang terkumpul itu. Mahasiswa itu ketika sudah taken jadi mahasiswa itu ya harus berani kerja keras, berjuang keras, maksudnya adalah sesuai dengan bidang kalian adalah sebagai mahasiswa yang sungguh-sungguh belajarnya. Kalau nggak kerja keras, kalian akan malas dan akhirnya akan bablas. Yang berikutnya adalah memiliki karakter. Apa yang dimaksudkan dengan karakter? Ada yang bisa paham betul apa itu karakter? Ya, ini mungkin bagi Anda masih awam ya istilah karakter ya. Karakter itu berkaitan dengan akhlak ya, dengan moral lah ya. Jadi seorang mahasiswa itu juga harus memiliki moral yang kuat ya.
Karena dengan memiliki moral itu kalian bisa berperilaku sesuai dengan standar ajaran Islam. Jadi kalian kan sebagai Muslim, sebagai orang Islam, apapun predikatnya, apapun kerjaannya, apapun yang dilakukannya, tetap moral itu tidak boleh keluar daripada dirinya. Karena akhlak itu adalah merupakan sumber untuk berbuat apa, diantaranya adalah nilai manusianya itu utuh gitu. Kalau tidak berakhlak, nilai manusianya adalah hilang, sehingga orang bisa menyebut perilakunya kayak bukan manusia, misalnya kayak hewan misalnya gitu. Penekanannya bahwa kita berada dimanapun sebagai mahasiswa Muslim itu harus menjaga nilai-nilai kesopanan, kesantunan, itu yang disebut dengan berakhlak al-karimah. Karena belakangan ini kan banyak generasi muda, bahkan mahasiswa juga, yang perilakunya sudah tidak mencerminkan dengan standar akhlakul karimah. Nah, berikutnya adalah di samping hal-hal di atas tadi ya, yaitu harus selalu disiplin ya, tekun ya di dalam belajar. Jadi disiplin dan tekun itu termasuk suatu syarat mutlak saya katakan. Di samping itu juga mempunyai rencana dan target. Apa yang dimaksudkan mempunyai rencana dan target? Rencana di sini tetap saja berkait dengan penyelesaian studi. Ya. Jadi target studi harus dirancang dari sekarang. Ya. Minimal sekarang itu di semester 8 diharapkan sudah selesai. Itu target final ya. Diusahakan begitu. Ya. Jadi ini harus dirancang ya terkait dengan berdisiplin belajar tadi, disiplin melaksanakan tugas-tugas dari dosen-dosen yang memberi tugas ya, itu harus betul-betul ditargetkan kapan harus selesai supaya target akhir itu nanti betul-betul tercapai. Ini harus efisien ya, di dalam bekerja sebagai mahasiswa ya. Tanpa itu maka nanti akan molor-molor dan bahaya kuning ya. Itu akan terjadi kalau Anda tidak siap dari jauh-jauh hari. Artinya harus ada rancangan, harus ada perencanaan yang ketat ya. Nah, kemudian juga tentu kenapa saya ingatkan seperti itu ya, supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Dalam rangka menopang penyelesaian studi kalian ya, itu juga untuk bersharing dengan teman ya, apakah dengan kakak kelasmu atau teman sekelasmu ya, itu harus dibiasakan. Karena dengan sharing, dengan ya, diskusi ya, itu akan bisa mengembangkan pola-pola pemikiran terkait dengan materi-materi kuliah yang diberikan oleh dosen kepada kalian ya. Dan dengan demikian itu juga membantu belajar supaya bisa memahami dengan baik setelah sharing. Karena dengan sharing itu mungkin diantara teman sharingmu, teman diskusimu, ada yang menguasai beberapa hal, mempunyai narasi-narasi yang memadai. Nah, kemudian ya di samping itu adalah mempunyai kepekaan atau tanggap terhadap keadaan. Jadi sebagai mahasiswa, supaya tadi Bapak katakan sebagai agent of change, ya, agent of social change, ya, itu mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sosial itu sendiri. Tanpa ada kepekaan di lingkungan sosial, ya, maka seolah-olah kalian bukan menunjukkan sebagai mahasiswa di lingkungannya.
tentu dalam hal ini ya, masyarakat akan menyayangkan, loh kok mahasiswa ada situasi macam ini kok pangkutan saja, nggak pernah ada kepedulian terhadap situasi sosial. Nah ini sangat disayangkan. Nah nanti akan tanya, itu mahasiswa dari mana ya? Oh dari Fakultas Dakwah. Jurusan apa? BPI. Waduh, padahal itu mahasiswa jurusan BPI. Di samping itu juga mahasiswa juga harus kreatif ya. Kreatif itu apa artinya? Harus pandai-pandai melakukan sesuatu ya, yang bermanfaat buat manusia. Jadi di situ ya, atau juga bisa dikatakan mampu mengartikulasikan ya, terkait dengan variabel-variabel di tengah masyarakatnya. Mengartikulasikan itu artinya menerapkan ya, sebagian ilmu yang diperoleh dari fakultas, dari jurusan ya, dikaitkan dengan variabel-variabel di tengah masyarakat. Misalnya apa itu variabel-variabel di masyarakat itu? Misalnya yaitu berbagai macam peristiwa, berbagai macam keadaan ya. Itu kalian harus bisa memberikan semacam solusi-solusi ya, apa itu solusi? Jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.